Banyak lansia tidak sadar bahwa obat yang diminum setiap hari bisa melemahkan jantung tanpa rasa sakit apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, selama lebih dari 20 tahun saya mendampingi kesehatan lansia. Ada satu kenyataan yang sering membuat saya terdiam. Banyak orang sudah menjaga makan, menghindari gorengan, dan rajin mengontrol tekanan darah, tetapi jantung tetap melemah perlahan. Bukan karena usia, bukan karena makanan, melainkan karena pil yang diminum setiap hari. Obat yang diresepkan dokter, dibeli di apotek, dan dianggap aman karena sudah lama digunakan. Pernahkah Bapak Ibu merasa cepat lelah, kepala terasa ringan saat berdiri, kaki sering bengkak, atau jantung berdebar tanpa sebab yang jelas? Banyak lansia mengira ini tanda penuaan, padahal seringkali tubuh sedang memberi sinyal bahaya. Hari ini saya akan membuka satu persatu agar kesehatan lansia bisa terlindungi sebelum terlambat. Banyak lansia perlu lebih waspada, terutama yang pernah jatuh dalam 1 tahun terakhir, yang hidup sendiri di rumah, atau yang memiliki masalah ginjal ringan. Kelompok ini sering paling cepat merasakan dampak obat, tetapi justru paling sering mengira itu hanya karena usia. Jika Bapak Ibu termasuk di dalamnya, mohon dengarkan dengan lebih tenang dan penuh perhatian. Bila satu saja dari kondisi ini pernah Bapak Ibu alami, pembahasan berikut ini sangat penting untuk didengarkan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa, supaya kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Lebih dari 20 tahun saya mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia, mendengarkan keluhan yang sering dianggap sepele tetapi sebenarnya penting. Di channel ini, saya berbagi dengan bahasa sederhana, tanpa menakut-nakuti, agar Bapak Ibu bisa memahami tubuh sendiri dan mengambil keputusan yang lebih aman. Video ini bukan untuk membuat Bapak Ibu berhenti minum obat, tetapi untuk membantu Bapak Ibu lebih waspada dan bijak. Jika informasi seperti ini terasa bermanfaat, silakan ikuti channel ini agar semakin banyak lansia terlindungi. Banyak Bapak Ibu memulai pagi dengan lutut terasa kaku, pinggang pegal, atau bahu nyeri setelah tidur. Tidak sedikit yang langsung mampir ke apotek dan membeli obat pereda nyeri yang sudah sangat dikenal, seperti ibuprofen atau obat sejenisnya. Obat ini memang membantu mengurangi rasa sakit dengan cepat, sehingga terasa seperti penolong setia bagi kesehatan lansia. Masalahnya, karena terasa biasa dan mudah didapat, banyak orang menggunakannya berulang kali tanpa menyadari apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh. Saya sering menjelaskan kepada pasien dengan cara yang sederhana. Bayangkan jantung seperti pompa air yang sudah bekerja puluhan tahun. Ketika kita minum obat pereda nyeri tertentu, tubuh cenderung menahan garam dan cairan. Air yang seharusnya keluar justru tertahan. Akibatnya volume darah meningkat dan pompa harus bekerja lebih keras dari biasanya. Pada usia muda, tubuh masih bisa menyesuaikan diri. Namun pada usia lanjut, kondisi ini membuat jantung lebih cepat lelah tanpa disadari. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan obat anti nyeri jenis ini dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko masalah jantung dan rawat inap, terutama pada orang di atas 60 tahun. Angkanya tidak kecil. Risiko tersebut meningkat puluhan persen pada lansia yang sudah memiliki tekanan darah tinggi atau gangguan jantung ringan. Saya selalu mengingatkan bahwa angka ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membuka mata agar kesehatan lansia dijaga dengan lebih hati-hati. Tanda-tandanya seringkali sangat halus. Sepatu yang biasanya pas tiba-tiba terasa sempit di sore hari. Pergelangan kaki tampak lebih bengkak. Tubuh cepat lelah walaupun aktivitas tidak berat. Banyak orang mengira ini bagian dari proses menua. Padahal seringkali ini adalah sinyal bahwa jantung sedang bekerja terlalu keras akibat cairan yang tertahan. Yang membuat kondisi ini lebih berbahaya adalah kombinasi obat. Banyak lansia juga mengonsumsi obat tekanan darah atau obat jantung lainnya. Ketika obat pereda nyeri digabungkan tanpa pengawasan, beban pada ginjal dan jantung bisa meningkat secara diam-diam. Di titik inilah kesehatan lansia sering mulai menurun tanpa sebab yang terlihat jelas. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu harus langsung menghentikan obat pereda nyeri. Rasa sakit tetap perlu ditangani. Namun penting untuk mulai bertanya, seberapa sering obat ini diminum, apakah masih perlu, dan adakah pilihan lain yang lebih aman. Terkadang, mengatur ulang waktu istirahat, melakukan latihan ringan, atau mengganti jenis obat dengan saran dokter sudah cukup membantu. Yang perlu diingat, rasa nyeri memang mengganggu, tetapi jantung yang melemah jauh lebih berbahaya.
Dan seringkali masalah ini dimulai dari obat yang dianggap paling aman. Kabar baiknya, banyak pasien saya membaik hanya dengan mengurangi frekuensi obat ini, tanpa harus menambah obat baru. Dengan penyesuaian kecil dan pengawasan dokter, jantung seringkali bisa bekerja lebih ringan kembali. Bapak Ibu pernah berpikir bahwa tidur nyenyak selalu berarti jantung lebih sehat? Banyak lansia datang kepada saya dengan keluhan sulit tidur, sering terbangun di malam hari, atau merasa gelisah saat berbaring. Tidak sedikit yang akhirnya mengandalkan obat tidur atau obat penenang agar bisa terlelap. Pada awalnya, efeknya memang terasa menenangkan. Malam terasa lebih panjang, mata terpejam lebih cepat, dan tubuh terasa ringan. Namun di balik ketenangan itu, ada risiko yang sering luput dari perhatian dalam kesehatan lansia. Saya teringat Pak Hadi, usia 68 tahun dari Jawa Tengah. Ia mulai minum obat tidur karena sering terbangun di malam hari. Tidurnya membaik, tetapi beberapa minggu kemudian istrinya bercerita bahwa Pak Hadi menjadi lebih lambat bereaksi, sering linglung saat bangun, dan 2 kali hampir terjatuh ketika menuju kamar mandi di malam hari. Pak Hadi merasa dirinya baik-baik saja karena ia bisa tidur. Padahal tubuhnya sedang kehilangan kewaspadaan yang sangat dibutuhkan di usia lanjut. Obat tidur dan obat penenang tertentu bekerja dengan menekan aktivitas otak. Pada lansia, efek ini bisa menjadi terlalu kuat. Reaksi tubuh melambat, keseimbangan terganggu, dan tekanan darah bisa turun tiba-tiba saat berdiri. Inilah yang membuat risiko jatuh meningkat. Jatuh pada usia lanjut bukan sekadar memar. Kondisi ini bisa berujung pada patah tulang, rawat inap, bahkan mempercepat penurunan fungsi jantung karena tubuh harus menghadapi stres yang besar. Beberapa penelitian yang dimuat dalam Journal of Sleep Research menunjukkan bahwa penggunaan obat tidur jangka panjang pada usia di atas 65 tahun berkaitan dengan peningkatan risiko jatuh dan gangguan fungsi kognitif. Angkanya cukup mengkhawatirkan. Lansia yang rutin mengonsumsi obat tidur tertentu memiliki risiko jatuh yang meningkat hingga lebih dari 40% dibandingkan mereka yang tidak menggunakannya. Saya selalu menjelaskan angka ini dengan bahasa sederhana. Bayangkan berjalan di lantai yang licin setiap malam tanpa sadar. Peluang tergelincir tentu jauh lebih besar. Yang sering membuat saya prihatin, banyak lansia mengira rasa pusing, kepala terasa berkabut, atau langkah menjadi ragu adalah tanda usia. Padahal seringkali itu adalah efek obat. Tidur memang penting untuk kesehatan lansia, tetapi tidur yang mengorbankan kewaspadaan dan keselamatan justru bisa membawa masalah baru bagi jantung dan tubuh secara keseluruhan. Saya selalu menekankan satu hal, jangan pernah menghentikan obat tidur secara mendadak tanpa arahan dokter. Tubuh bisa kaget dan tidur justru menjadi semakin terganggu. Namun penting untuk mulai berdiskusi, apakah obat masih diperlukan, apakah dosisnya terlalu tinggi, dan adakah cara lain yang lebih aman. Terkadang, memperbaiki kebiasaan sebelum tidur, mengurangi cahaya, menenangkan napas, atau melakukan rutinitas ibadah ringan sudah cukup membantu tanpa menambah beban obat. Tidur nyenyak memang dambaan setiap orang. Namun pada usia lanjut, tidur yang aman jauh lebih penting daripada tidur yang sekadar lelap. Banyak bapak ibu berkata kepada saya, "Dok, saya minum obat lambung supaya aman, supaya tidak sakit maag dan tidak mengganggu jantung." Kalimat ini saya dengar hampir setiap minggu. Obat lambung seperti omeprazole atau pantoprazole sering diminum rutin setiap pagi, bahkan selama bertahun-tahun, karena dianggap ringan dan melindungi tubuh. Masalahnya, obat ini memang menenangkan lambung, tetapi jika digunakan terlalu lama tanpa evaluasi, dampaknya bisa merembet ke kesehatan lansia secara keseluruhan, termasuk jantung. Saya jelaskan dengan cara yang mudah. Lambung bukan hanya tempat mencerna makanan, tetapi juga membantu tubuh menyerap mineral penting. Ketika asam lambung ditekan terus-menerus, tubuh menjadi kesulitan menyerap kalsium, magnesium, dan vitamin B12. Mineral ini bukan sekadar untuk tulang. Jantung juga membutuhkannya agar irama tetap stabil dan tenaga tetap terjaga. Jika asupan ini terganggu, jantung bisa menjadi lebih sensitif dan lebih mudah bermasalah. Sebuah penelitian dari University of Pavia menjelaskan bahwa penggunaan obat lambung jenis ini dalam jangka panjang berkaitan dengan penurunan kadar magnesium dan vitamin penting pada lansia. Pada sebagian pasien, risiko gangguan irama jantung meningkat hingga sekitar 30% ketika kekurangan mineral ini tidak disadari dan tidak diperbaiki. Saya selalu menyampaikan angka ini dengan hati-hati.
Ini bukan berarti obat lambung harus ditakuti, tetapi menunjukkan bahwa penggunaan jangka panjang tanpa kontrol dapat membawa efek yang tidak diinginkan bagi kesehatan lansia. Gambaran sederhananya seperti ini. Tubuh kita ibarat rumah tua. Jika bahan bangunan seperti semen dan besi mulai berkurang, rumah masih berdiri, tetapi strukturnya menjadi lebih lemah. Jantung juga demikian. Ia masih berdetak, tetapi dengan fondasi yang makin rapuh. Banyak lansia mulai merasakan mudah lelah, pusing ringan, atau jantung berdebar tanpa sebab yang jelas. Gejala ini sering dianggap biasa, padahal bisa berkaitan dengan kekurangan zat penting akibat obat yang diminum setiap hari. Mini twist yang sering mengejutkan pasien saya adalah ini. Obat yang diminum untuk melindungi lambung justru bisa melemahkan jantung jika tidak digunakan dengan bijak. Lebih mengejutkan lagi, banyak orang tidak pernah ditanya kembali apakah obat ini masih perlu dilanjutkan. Resep diperpanjang, kebiasaan berlanjut, sementara tubuh perlahan menyesuaikan diri dengan cara yang kurang sehat. Saya selalu menekankan bahwa obat lambung sangat bermanfaat pada kondisi tertentu. Tukak lambung, perdarahan, atau refluks berat memang membutuhkan obat ini. Namun jika keluhan sudah membaik, seharusnya ada evaluasi. Apakah dosis bisa dikurangi? Apakah obat bisa dihentikan secara bertahap, atau apakah cukup dengan mengatur pola makan dan waktu makan? Semua ini adalah bagian dari menjaga kesehatan lansia agar tetap seimbang. Ingatlah, bukan obatnya yang salah, melainkan cara dan lamanya penggunaan. Ketika satu obat saja sudah bisa memengaruhi keseimbangan tubuh, bayangkan apa yang terjadi jika beberapa obat diminum bersamaan setiap hari. Bapak Ibu pernah merasa heran, tekanan darah di alat ukur terlihat bagus, tetapi tubuh justru sering lemas, kepala terasa ringan, dan langkah menjadi tidak seimbang. Banyak lansia datang kepada saya dengan kebingungan seperti ini. Mereka berkata, "Dok, angka saya sudah bagus, tapi kenapa badan tidak enak?" Disinilah kita perlu memahami bahwa pada usia lanjut, kesehatan lansia tidak hanya soal angka di kertas, melainkan tentang bagaimana tubuh benar-benar merasakannya. Obat jantung dan obat tekanan darah adalah penyelamat bagi banyak orang. Tanpa obat ini, risiko stroke dan serangan jantung bisa meningkat. Namun seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami perubahan besar. Pembuluh darah menjadi lebih kaku, ginjal menyaring darah lebih lambat, dan sistem saraf tidak lagi secepat dulu dalam menyesuaikan diri. Dosis obat yang dulu terasa pas, perlahan bisa menjadi terlalu kuat bagi tubuh lansia. Saya sering menjelaskan dengan gambaran sederhana. Bayangkan air mengalir melalui selang lama yang dindingnya sudah mengeras. Jika tekanan air terlalu besar, aliran memang terlihat kuat, tetapi selang bisa bergetar dan menjadi tidak stabil. Pada tubuh, kondisi ini bisa muncul sebagai pusing saat berdiri, jantung terasa lebih lambat, atau napas cepat terasa lelah saat berjalan sebentar. Banyak orang mengira ini akibat usia, padahal seringkali ini adalah sinyal bahwa obat perlu dievaluasi. Beberapa data klinis menunjukkan bahwa penurunan tekanan darah yang terlalu agresif pada lansia dapat meningkatkan risiko jatuh dan kelelahan. Pada sebagian orang di atas 65 tahun, tekanan darah yang terlalu rendah justru membuat aliran darah ke otak dan jantung menjadi tidak optimal. Angkanya tidak kecil. Risiko pusing dan jatuh bisa meningkat lebih dari 20% ketika tekanan darah ditekan terlalu rendah tanpa mempertimbangkan kondisi individu. Angka ini penting bagi kesehatan lansia karena satu kali jatuh saja dapat memicu rangkaian masalah yang panjang. Yang sering terlewat adalah kombinasi obat. Obat tekanan darah, obat jantung, dan obat lain seperti obat nyeri atau obat tidur bisa saling memperkuat efeknya. Akibatnya tubuh terasa seperti ditekan dari berbagai arah. Pasien sering berkata, "Dok, saya minum obat sesuai resep." Itu memang benar, tetapi resep lama belum tentu selalu cocok dengan kondisi tubuh yang terus berubah. Mini twist di bagian ini sering membuat pasien terdiam. Tekanan darah yang terlihat rapi dan terkendali tidak selalu berarti jantung bekerja dengan nyaman. Terkadang, angka yang terlalu cantik justru menyembunyikan tubuh yang sedang berjuang keras untuk menyesuaikan diri. Tujuan pengobatan seharusnya bukan hanya mencegah penyakit, tetapi juga menjaga agar lansia tetap kuat, sadar, dan mandiri. Saya selalu menyarankan agar Bapak Ibu tidak hanya mencatat angka tekanan darah, tetapi juga memperhatikan bagaimana tubuh terasa setelah minum obat. Apakah lebih sering mengantuk, apakah kaki terasa lemas, atau apakah menjadi lebih mudah kehilangan keseimbangan. Informasi sederhana ini sangat membantu dokter menyesuaikan terapi agar kesehatan lansia tetap terjaga tanpa mengorbankan kualitas hidup.
Namun, semua risiko ini masih belum seberbahaya satu kebiasaan yang sangat umum terjadi di banyak rumah lansia. Kebiasaan ini sering dianggap wajar, padahal dampaknya bisa jauh lebih besar daripada satu jenis obat saja. Bapak Ibu yang saya hormati, dari semua yang kita bahas tadi, inilah bagian yang paling sering saya temui dan paling berbahaya bagi kesehatan lansia. Bukan satu jenis obat, melainkan kebiasaan minum banyak obat sekaligus setiap hari. Di ruang praktik, saya sering melihat tas kecil berisi berbagai macam pil. Ada obat jantung, obat tekanan darah, obat nyeri, obat lambung, obat tidur, bahkan vitamin dan jamu. Semuanya diminum dengan niat baik, ingin sehat dan kuat. Namun tanpa disadari, tubuh justru menjadi kewalahan. Secara sederhana, tubuh lansia ibarat rumah lama dengan instalasi listrik yang sudah tua. Ketika satu alat dinyalakan, rumah masih baik-baik saja. Tetapi ketika terlalu banyak alat dinyalakan bersamaan, kabel menjadi panas dan risiko korsleting pun meningkat. Pada tubuh, korsleting ini bisa muncul sebagai pusing berkepanjangan, jantung berdebar, tekanan darah tidak stabil, atau rasa lelah yang tidak kunjung hilang walaupun sudah beristirahat. Inilah yang sering terjadi pada kesehatan lansia yang mengonsumsi 5 jenis obat atau lebih setiap hari. Data menunjukkan bahwa lebih dari setengah orang berusia di atas 65 tahun mengonsumsi minimal 5 obat berbeda. Angka ini penting untuk diingat. Ketika jumlah obat bertambah, risiko interaksi antar obat juga meningkat tajam. Interaksi ini tidak selalu terasa langsung. Kadang baru muncul setelah beberapa bulan sehingga keluhannya disalahartikan sebagai penurunan karena usia. Padahal sebenarnya, tubuh sedang berjuang menetralkan terlalu banyak zat sekaligus. Saya teringat Bu Ratna, 72 tahun, dari Surabaya. Ia datang dengan keluhan cepat lelah dan sering berdebar. Saat kami duduk bersama dan menata ulang semua obat yang ia minum, jumlahnya mencapai 7 macam. Tidak ada yang benar-benar salah jika dilihat satu persatu. Namun ketika dikombinasikan, efeknya saling menumpuk. Setelah dilakukan evaluasi dan beberapa obat yang tidak lagi diperlukan dikurangi secara bertahap, Bu Ratna mulai merasa lebih ringan. Jantungnya terasa lebih tenang, tidurnya lebih nyenyak, dan aktivitas hariannya kembali lancar. Inilah contoh nyata bahwa mengurangi obat dengan cara yang tepat justru bisa memperbaiki kesehatan lansia. Mini twist yang sering mengejutkan banyak orang adalah ini. Menambah obat tidak selalu berarti perawatan yang lebih baik. Dalam banyak kasus, mengurangi obat yang tidak perlu dengan pengawasan dokter justru lebih menyelamatkan jantung. Tujuannya bukan menghilangkan pengobatan, melainkan mengembalikan keseimbangan tubuh agar bisa bekerja secara lebih alami. Saya selalu menganjurkan satu kebiasaan sederhana. Setiap kali kontrol, bawalah semua obat yang diminum, termasuk yang dibeli sendiri. Letakkan di meja, lalu bicarakan bersama dokter dengan tenang. Tanyakan mana yang masih perlu, mana yang bisa dikurangi, dan mana yang bisa diganti dengan cara yang lebih aman. Saya juga sering menyarankan satu langkah kecil. Pilih satu hari dalam sebulan untuk membuka semua obat yang diminum, lalu tulis satu pertanyaan sederhana saja untuk dokter. Dok, apakah semua ini masih perlu? Satu pertanyaan ini sering membawa perubahan besar bagi kesehatan lansia. Ingatlah, tubuh di usia lanjut tidak meminta lebih banyak obat. Tubuh meminta pengertian, keseimbangan, dan perhatian yang tepat. Ketika kita mulai lebih bijak terhadap apa yang diminum setiap hari, jantung pun memiliki kesempatan untuk bekerja lebih ringan dan lebih lama. Bapak Ibu yang saya hormati, dari awal hingga akhir pembahasan ini, ada satu benang merah yang ingin saya titipkan. Kesehatan lansia tidak ditentukan oleh seberapa banyak obat yang diminum, tetapi oleh seberapa tepat obat itu digunakan. Banyak gejala yang sering dianggap wajar karena usia, seperti cepat lelah, pusing saat berdiri, kaki bengkak, atau jantung berdebar, ternyata berkaitan dengan obat yang diminum setiap hari. Ketika kita memahami hal ini, kita memberi tubuh kesempatan untuk bekerja dengan lebih seimbang. Saya ingin menegaskan kembali bahwa tujuan video ini bukan untuk membuat Bapak Ibu takut pada obat. Obat telah menyelamatkan banyak nyawa dan tetap sangat dibutuhkan. Namun pada usia lanjut, tubuh berubah, kebutuhan berubah, dan pengobatan pun perlu disesuaikan. Dengan memahami risiko, bertanya dengan tenang, dan melakukan evaluasi secara berkala, kesehatan lansia bisa dijaga tanpa mengorbankan kenyamanan hidup. Jika Bapak Ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, saya mengajak untuk menuliskan di komentar, saat ini Bapak Ibu mengonsumsi berapa jenis obat setiap hari.
Cerita Bapak Ibu bisa membantu lansia lain agar lebih waspada dan berani berdiskusi dengan dokter. Jangan lupa menekan tombol suka agar video ini menjangkau lebih banyak keluarga yang peduli kesehatan lansia. Silakan berlangganan channel ini supaya Bapak Ibu tidak tertinggal pembahasan penting lainnya. Bagikan juga video ini melalui WhatsApp kepada pasangan, anak, atau sahabat, karena kepedulian kecil sering membawa perubahan besar. Banyak lansia merasa lebih kuat, bukan karena obat bertambah, tetapi karena tubuhnya akhirnya didengarkan dengan benar. Terima kasih sudah meluangkan waktu mendengarkan dengan sabar. Semoga setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini memberi dampak besar bagi kesehatan lansia di masa depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.